Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan masih lanjutan materi kemarin, masih terkait HIV/AIDS, tapi lebih ke epideminya, ke proses penyebaran penyakitnya ya. Karena video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang apa itu HIV/AIDS, bagaimana penyebarannya, bagaimana penularannya, stadium-stadiumnya itu gambarannya seperti apa, bahkan sampai pengobatannya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis situasi HIV itu sendiri, terus saya akan membahas triad epidemiologi HIV/AIDS, kemudian riwayat alamiah penyakit HIV/AIDS itu seperti apa. Yang pertama, analisis situasi. Diperkirakan 35 juta orang di dunia hidup dengan HIV/AIDS pada tahun 2013. Itu perkiraannya. Kemudian termasuk 2,1 juta orang dan 240.000 anak baru terinfeksi HIV pada tahun 2013. Kemudian sebanyak 1,5 orang meninggal karena AIDS di seluruh dunia. Ini data seluruh dunia. Jumlah tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Itu data tahun 2013 ya. Kemudian di Indonesia sendiri, prevalensi HIV itu pada kelompok muda itu 15-49 tahun diperkirakan sekitar 0,27% di antara 237.500.000. Nah, jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan di Indonesia meningkat 10 kali pada tahun 2006 sampai 2011. Berdasarkan laporan Dirjen P2PL Kemenkes RI, adanya tren peningkatan signifikan kasus HIV baru dari tahun 2012 sampai 2013 mencapai 50%. Jadi data HIV ini selalu meningkat ya. Kemudian definisi HIV. Ini sudah saya jelaskan apa itu HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang bisa menyebabkan AIDS, yaitu Acute-Immune Deficiency Syndrome. AIDS, tahap lanjut dari infeksi HIV yang menyebabkan beberapa infeksi lainnya dan memperburuk sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV/AIDS akan berakhir dengan kematian dalam waktu 5-10 tahun kemudian jika tanpa pengobatan yang cukup. Kemudian triad epidemiologinya. Nah, atau mekanismenya ada dimulai dari agent itu virusnya, penyebabnya. Agent merupakan organisme penyebab penyakit. Pada penyakit HIV, agent ini bisa berupa virus, bisa berupa bakteri dan sebagainya. Nah, untuk HIV, agentnya itu yaitu HPV-1 dan HPV-2. Itu agentnya. Ini virusnya, nama virusnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu host atau manusianya atau tempatnya tempat berkembang biaknya si virus ini. Jadi si virus ini tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh tempat, dia butuh sesuatu untuk dia bisa hidup. Jadi saat dia sudah tumbuh, dia butuh tempat untuk hidup. Jadi dia butuh manusia dalam hal ini. Jadi hostnya ini manusia, kita sebagai tempat berkembangnya virus ini, tempat hidupnya si virus ini. Nah, jenis penyakit HIV ini tempatnya itu manusia, ialah manusia sebagai carriers yang tergolong di dalam inkubator carriers, di mana masa ini virus menularkan agen sebelum penyakit timbul di dalam dirinya. Kemudian yang terakhir itu environment atau lingkungan biologis. Lingkungan biologis sosial, ekonomi, budaya, dan agama sangat menentukan penyebaran AIDS. Jadi lingkungan biologis adanya riwayat ulcus genitals, herpes simplex, dan STS, serum test for syphilis, yang positif akan meningkatkan prevalensi. Jadi
penyebaran atau epidemi dari HIV ini dimulai dari adanya agent atau adanya virus itu sendiri, kemudian adanya host, tempat hidupnya si virus, dan adanya environment atau tempat pendukungnya virus ini bisa berkembang karena kondisi biologisnya yang selalu berganti-ganti pasangan seksual, kondisi sosialnya yang tidak membatasi perilaku seksual yang sehat itu seperti apa, keadaan ekonomi, tuntutan di mana menjadi pekerja seksual merupakan ladang penghasilan, kemudian budaya juga yang tidak mengikat, bahkan agama di mana ada norma-norma agama yang mereka kesampingkan bahwa hubungan seksual berganti-ganti itu sebenarnya agama itu melarang bahkan mengharamkan, tapi ada beberapa host manusia-manusia yang mengesampingkan norma-norma itu sehingga perilaku seksual yang tidak sehat itu mereka tetap lakukan. Jadi environment ini sebagai pendukung juga sehingga HIV ini bisa berkembang dengan cepat. HIV ini bisa berkembang dengan sangat cepat di suatu lingkungan daerah maupun negara. Jadi perkembangannya HIV ini sekali lagi dimulai dari adanya agent atau adanya virus itu sendiri, dalam hal ini HPV-1 dan HPV-2, kemudian adanya host atau manusianya, dan environment atau pendukung dari penyebaran itu. Kemudian riwayat alamiah penyakitnya. Ada beberapa tahapan AIDS. HIV/AIDS itu tahapan pertama yaitu periode jendela, yaitu 2 minggu sampai 6 bulan. HIV masuk ke dalam tubuh hingga terbentuk antibodi dalam darah. Penderita masih tampak sehat. Tes HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus. Jadi tahap periode ini atau tahap pertama atau periode jendela ini kisaran waktunya itu dimulai dari 2 minggu pertama virus itu masuk sampai 6 bulan ke depan. Nah, prosesnya ini HIV masuk ke dalam tubuh, dia akan membentuk antibodi, proses pertahanan di dalam darah, di mana selama proses ini penderita itu masih tampak sehat. Dan saat dilakukan tes pemeriksaan HIV belum terdeteksi virusnya karena masih tahap awal. Kemudian tahap kedua yaitu HIV asimptomatik atau masa laten. HIV mulai berkembang di dalam tubuh, tes HIV juga sudah bisa mendeteksi keberadaan virus, penderita tampak sehat 5-10 tahun, bergantung dari daya tahan tubuhnya. Jadi pada tahap kedua ini kalau dilakukan tes, ini sudah positif terkena HIV, dan dia bisa bertahan 5-10 tahun bertahan hidup, tergantung daya tahan tubuhnya. Jadi tergantung pola hidupnya, mungkin sehat, konsumsi makanan sehat, konsumsi vitamin, apa segala macam, pola istirahat yang cukup, tidak terlalu stres, mungkin dia bisa bertahan hidup lebih 5-10 tahun, tapi hanya kisaran di situ saja. Tapi dengan pola hidup sehat, makan vitamin dan obat-obatan manapun tidak akan bisa menghilangkan HIV ini, tidak akan bisa menghilangkan virus HIV ini. Dia hanya menekan kinerja virusnya saja. Kemudian tahap ketiga dengan gejalanya penyakit. Nah, penderita positif HIV, di saat sistem kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun, sudah muncul banyak penyakit-penyakit yang menyertai, seperti gejala-gejala infeksi opportunitis atau pembengkakan pada kelenjar limfa, adanya diare. Umumnya tahap ini berlangsung kurang lebih 1 bulan. Jadi si penderita HIV jika dia sudah positif dan dia tidak menjaga kekebalan tubuhnya, tidak mengatur pola hidupnya, pola makannya, selama 1 bulan itu, rentan dalam 1 bulan itu dia akan menderita beberapa penyakit-penyakit seperti luka daerah mulut, ada ulkus, atau gangguan pernapasan, batuk-batuk, tidak sembuh-sembuh seperti itu. Bahkan penyakit-penyakit lain yang terberat itu bisa dia menderita meningitis. Berat badannya ini dia akan turun secara perlahan-lahan karena virusnya tadi sudah hidup, sudah berkembang. Dia akan makan seluruh makanan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Dan tubuh tidak kebagian. Jadi virus ini kerjanya benar-benar sangat-sangat sangat rakus begitu. Karena semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh si penderita HIV ini tidak akan bisa terserap oleh tubuhnya. Si virus ini akan memakan semua, tidak menyisakan sisa. Jadi jangan heran penderita HIV ini berat badannya akan menurun drastis. Bahkan dia bisa sampai ke tahap
sangat-sangat kurus kering seperti pasien-pasien yang menderita busung lapar. Nah, kondisi terakhir dari HIV ini yaitu AIDS, yaitu penderita yang positif AIDS, sistem kekebalan tubuhnya itu akan semakin menurun. Berbagai penyakit lain seperti infeksi opportunitis menyebabkan kondisi penderita semakin parah. Jadi penderita HIV AIDS ini sekali lagi mematikan pelan-pelan pasiennya. Seperti itu. Jadi tergantung pola hidup. Jadi untuk si penderita HIV, jika dia sudah positif, dia harus sering-sering menjaga kekebalan tubuhnya, harus sering-sering mengatur pola hidupnya menjadi pola hidup yang lebih sehat. Istirahatnya juga harus lebih teratur, hindari stres. Artinya dia harus pintar-pintar mengatur pola hidupnya, karena sudah ada agent yang bisa menyerang dirinya kapan saja di saat kekebalan tubuhnya menurun. Dan tentunya untuk yang sudah menderita HIV/AIDS ini, dia harus rutin mengonsumsi obat ARV setiap hari. Kemudian gambaran prevalensi penyakit menurut karakteristik demografis, distribusi menurut umur. Di Indonesia, proporsi itu saja video dari saya seputar epidemiologi HIV/AIDS. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang penyebaran di Indonesia, silahkan baca materi HIV/AIDS epidemiologi pada buku saya, itu ini, dasar kesehatan reproduksi KIA, pada halaman 70 ini ya, 70 sampai halaman 80. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.